قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kita ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini bukan mau kita, bukan maunya manusia, bukan maunya negara-negara, bukan maunya makhluk. Kita datang ke dunia ini maunya Allah. Untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini? Yang tahu juga hanya Allah. Yang berhak menjawab hanya Allah. Karena hanya Allah sendirilah yang menciptakan kita. Siapa saja, cendekiawan, filosof-filosof, raja-raja, berani mengatakan manusia itu di dunia ini begini. Seharusnya begini. Kamu tidak berhak. Ngomong itu enggak berhak. Karena kamu tidak menciptakan manusia. Kamu tidak menciptakan dunia ini. Semua ciptaan Allah. Yang berhak memberitahu untuk apa manusia didatangkan ke dunia ini juga hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak memberikan keputusan hanya Allah. Kamu itu lo nggak punya apa-apa. Walaupun kamu namanya orang kaya, namanya presiden, namanya raja, kamu itu nggak punya apa-apa. Kerikil satu pun nggak punya, semua milik Allah. Selembar rambut pun nggak punya, semua milik Allah. Diri kamu pun kamu nggak punya, semua milik Allah. Apalagi urusan orang lain, urusan diri kamu sendiri. Saya itu hidup mau begini, kamu juga tidak berhak. Oh, ini kehidupan itu milik Allah, bukan milik kamu. Kamu atur itu loh. Duwe apa kowe? Kalaupun kita ini katanya punya tangan, itu pun milik Allah. Kalaupun punya kaki, itu pun milik Allah. Kalau punya mata, itu pun milik Allah. Ciptaan Allah. Dan Allah tidak pernah mengatakan, kepala kamu sudah saya berikan pada kamu. Tidak pernah. Tetap milik Allah 100%. Manusia tidak punya apa-apa. Raja-raja tidak punya apa-apa. Orang-orang kaya tidak punya apa-apa. Seluruh makhluk tidak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu melalui nabinya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita di dunia ini punya dua tanggung jawab. Kalau dua tanggung jawab ini kita kerjakan, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan memberkati kehidupan kita. Kemudian kita akan dikirim ke surga, kemuliaan kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita tidak mengerjakan dua tanggung jawab ini, maka di dunia kita ini akan sengsara, di akhirat dihukum di neraka. Di kita datang ke dunia ini ada tanggung jawab, ada urusannya ini. Ahasiban nasu ayyutraku sudah? Apakah mengira manusia itu akan dibiarkan hidup tanpa ada urusan? Ada urusannya. Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita makanan, Allah kasih kita minuman, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita jagat raya ini. Ada urusannya itu nanti. Mengerjakan dua tanggung jawab ini atau tidak. Tanggung jawab pertama yaitu usaha menghidupkan agama dalam diri kita sendiri. Agama itu apa? Ikut perintah Allah. Itulah namanya agama. Bagaimana tangannya ikut perintah Allah, kakinya ikut perintah Allah, mulutnya ikut perintah Allah, matanya ikut perintah Allah. Itulah namanya agama. Kita dilatih dalam puasa ini. Dalam puasa ini kita dilatih untuk taat total. Kita ingin makan, tidak makan. Kita ingin minum, tidak minum. Ingin kumpul istri, tidak boleh. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Karena kita punya keyakinan semua ini milik Allah. Semua makanan yang ada di dunia ini milik Allah. Semua minuman yang ada di dunia ini milik Allah. Istri kita ini pun juga milik Allah. Kalau Allah mengatakan tidak boleh, tidak boleh.
Ya ini istri saya, walaupun istri kamu. Kalau Allah mengatakan boleh, enggak boleh, itu milik Allah. Walaupun itu minuman kamu katanya, tapi itu milik Allah. Allah enggak boleh minum, ya enggak minum. Inilah puasa. Perutnya taat kepada Allah. Ketika perut lapar itu, rasa lapar itu sampai ke otot-otot, sampai ke tulang-tulang, sampai ke mata, jadi enggak enak, sampai ke telinga. Seluruh tubuh kita dalam puasa ini taat kepada Allah. Itulah maknanya puasa. Belajar taat total kepada Allah dalam segala urusan. Kelihatannya meninggalkan makan, meninggal minum, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Tapi hakikatnya ini pendidikan untuk menjadi orang yang takwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu maksud tujuannya supaya kita jadi orang yang takwa, taat total. Kenapa kamu makan? Memang sudah lapar, itu bukan takwa. Karena taat perintah Allah, baru itu namanya takwa. Kenapa minum? Haus. Itu sama aja dengan kambing, kalau haus juga minum. Kalau minum karena taat perintah Allah, itu makanan di depannya, minuman di depannya. Sudah haus, sudah lapar, masih diem aja. Nunggu apa? Sudah haus kan? Sudah. Nunggu apa enggak minum-minum? Nunggu perintah Allah. Udah lapar? Udah. Kok enggak makan-makan? Nunggu apa? Nunggu perintah Allah. Allahu Akbar. Perintah Allah datang untuk makan ini. Langsung makan, sikat. Ini semalekan Allah Ta'ala, ini takwa namanya. Bukan kalau ingin dikerjakan kita nanti jadi orang yang tidak takwa, jadi kayak binatang. Binatang itu apa ingin dia kerjakan, ingin makan kerjakan, ingin minum kerjakan, ingin tidur kerjakan. Itulah binatang. Orang takwa tidak begitu, kehidupannya ikut perintah. Ini tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua, kita usaha bagaimana umat mengamalkan agama. Tanggung jawabnya itu tuh. Kalaupun kita sudah mengamalkan agama tapi tidak usaha atas umat, juga kita ini belum memenuhi tanggung jawab. Maka semalakan Allah SWT, kita harus memikirkan bagaimana anak kita mengamalkan agama, bagaimana istri kita mengamalkan agama, bagaimana pegawai-pegawai negeri mengamalkan agama, bagaimana tentara-tentara mengamalkan agama. Jabatan kamu itu apa kok mikir banyak sekali orang itu? Ini bukan jabatan, ini perintah Allah. Suruh mikir begitu itu. Siapa yang ngangkat kamu mikir-mikir gitu itu? Ini perintah Allah, bukan orang yang ngangkat. Siapa yang ngangkat Rasulullah untuk mikirkan umat? Siapa yang ngangkat para sahabat untuk memikirkan umat? Semua itu adalah perintah Allah. Baginda Nabi SAW 40 tahun beliau diam aja, nggak bicara umat nggak bicara. Karena apa? Belum diperintah. Setelah diperintah, maka beliau mikirkan umat, menangis untuk umat, berpikir untuk umat, lari sana lari sini mendatangi umat. Kenapa? Karena perintah Allah telah datang. Tidak ada alasan lain. Beliau bukan karena reaksi terhadap keadaan-keadaan, tidak. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah lah beliau bergerak. Karena perintah Allah lah beliau menangis. Saya ini sebetulnya seneng dakwah itu, seneng saya itu sebetulnya. Tapi ini lagi males, loyo. Ya nanti kalau sudah seger lagi berangkat lagi. Jangan begitu. Dakwah itu bukan karena seger, bukan karena semangat. Ini perintah Allah. Abot ya dilakoni, enteng ya dilakoni. Insyaallah malaikat. Ini bukan strategi. Saya itu sebetulnya mau juga ngajak-ngajak orang ke masjid. Tapi saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Ya saya itu enggak berani. Jangan begitu. Ini perintah Allah. Seluruh orang Islam disuruh ngajak-ngajak kepada kebaikan. Ini bukan karena kita kiai, bukan karena kita ustadz, karena ini perintah Allah. Begitulah para nabi, para rasul alaihissalam mengerjakan dakwah karena perintah Allah saja. Di saat dakwah itu dikerjakan hanya perintah Allah, hanya karena perintah Allah, maka barokahnya dakwah tampak. Maka baginda Nabi alaihissalam itu dakwah sendiri, nggak ada teman.
Tetapi tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa menghalang-halangi beliau. Jalan terus. Persia menentang, Romawi menentang, orang Arab menentang. Jalan aja terus. Karena beliau ini adalah berjalan karena perintah Allah. Kalau orang itu sudah taat dengan perintah Allah, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalang-halangi. Dulu di India, semuanya kan, ada seorang ulama. Kalau di sini ya Sunan Ampel begitu. Zamannya sebelum itu. Namanya Syekh Muainuddin Justi. Beliau ini mengadakan perjalanan dari Amritsar. Amritsar itu perbatasan India Pakistan sekarang, menuju Dhaka dengan kira-kira 10 orang muridnya. Berjalan kaki, nggak punya apa-apa. Tapi banyak orang masuk Islam sebab beliau ini. Satu hari waktu asar datang, beliau singgah di satu kampung. Di situ nggak ada orang Islam, yang ada kuilnya orang Hindu itu. Maka dia datang ke kuilnya orang Hindu. Saya perlu air untuk wudhu, untuk sholat asar. Maka orang Hindu itu mentertawakan Syekh Muainuddin tuh. Nggak ada air. Kita punya air ya untuk kita sendiri, bukan untuk kamu. Kamu itu orang apa? Jangan begitu, kata Syekh Muainuddin. Ini sholat ini perintah Allah. Tuhan saya yang menciptakan alam semesta ini. Semua air di dunia ini milik Allah. Kamu jangan menghalang-halangi saya. Wudu, keluarkan itu air, saya mau wudu. Mereka nggak mau. Nggak boleh. Maka Syekh Muainuddin itu bilang, kalau kamu nggak mau ngambilkan air, saya akan menyuruh berhala-berhala ini untuk ngambilkan air buat saya. Berhala apa ya bisa? Lah kalau Allah membisakan mau apa kamu? Maka Syekh Muainuddin itu bilang, berhala, ambilkan air untuk wudu, perintah Allah ini. Tapi dari hati bukan dari mulut ini. Tiba-tiba satu berhala itu bergerak, grek, ngambil air satu ember, dibawa ke Syekh Muainuddin terus wudu. Maka orang Hindu di situ, loh, ini bangsa apa ini bisa merintah berhala ini? Ini wali ini, langsung satu kampung masuk Islam semua mereka. Jadi orang itu kalau pikirannya hanya ingin taat pada Allah itu, timbul macam-macam keajaiban. Allah tolong dia. Tapi kalau orang itu berjalan menurut pikirannya, strateginya, itu sih biasa. Semua orang punya strategi. Kalau orang itu berjalan mengikuti perintah Allah, itu nanti macam-macam pertolongan Allah akan datang dalam kehidupannya. Seperti yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau dakwah bukan karena strategi, bukan karena golongan, bukan karena perintah Allah aja. Maka tiba-tiba berubahlah seluruh dunia pada saat itu. Maka kita ini belajar hidup ikut perintah, bukan hidup ikut otaknya sendiri. Insya Allah kan? Bukan ikut otak, ikut yang menciptakan otak. Otak boleh digunakan, asalkan tidak bertentangan dengan yang menciptakan otak. Seperti Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, apa yang di tangan kanan kamu itu? Ini tongkat, hai Tuhanku, yang aku gunakan untuk bersandaran dalam perjalanan, untuk mencari daun-daun buat kambingku dan macam-macam keperluan. Allah berfirman, alqiha ya Musa, buang tongkat kamu hai Musa. Tongkat dibuang oleh Nabi Musa. Maka tiba-tiba tongkatnya jadi ular gede banget. Maka Nabi Musa lari. Karena apa? Nabi Musa ingin memberikan pelajaran kepada kita. Otak boleh digunakan, perasaan boleh digunakan, asalkan nggak bertentangan dengan perintah Allah. Beliau melihat ular gede, beliau lari. Allah tidak menyalahkan Nabi Musa. Gunakan otak, gunakan pikiran. Ada bahaya ini, maka beliau lari. Tapi begitu datang perintah Allah, Musa, tangkap ular itu. Beliau tidak berpikir, ya nggak berani tuh ya Allah, nggak ada itu. Langsung tangkap gitu aja. Tiba-tiba jadi tongkat lagi. Otak digunakan selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan agama. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, otak dibuang. Ini sekarang datang perintah yang punya otak, yang menciptakan otak. Pegang ular, tahu-tahu nggak apa-apa, tadi tongkat lagi. Ini pelajaran yang penting. Kita harus menjauhi dari bahaya-bahaya, menjauhi dari
madorot. Selagi tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah bertentangan dengan agama, stop. Ngikuti senengnya mau kita boleh, asalkan nggak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan, tidak. Inilah pelajaran yang mesti kita ambil dari Nabiullah Musa alaihissalam. Insyaallah, Malikan.